Tribuners, Kejati tahan 5 tersangka korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, 4 masuk lapas perempuan Ambon. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menahan 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 3 Agustus 2026 malam. Penahanan dilakukan sesaat setelah penetapan status tersangka, sekitar pukul setengah 9 malam, 4 perempuan dan 1 laki-laki keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Dengan pengawalan petugas, kelima tersangka kemudian digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke lokasi penahanan masing-masing. Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Maluku, Radot Parulian, menjelaskan 4 tersangka perempuan berinisial AS, NH, AM, dan NM ditahan selama 20 hari terhitung sejak 3 hingga 22 Agustus 2026. Keempatnya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Ambon berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejati Maluku nomor print garis datar 02 garing Ki.1 garing FD.2 garing 08 garing 2026. Kemudian print garis datar 03 garing Ki.1 garing FD.2 garing 08 garing 2026. Print garis datar 04 garing Ki.1 garing FD.2 garing 08 garing 2026 dan print 05 garing Ki.1 garing FD.2 garing 08 garing 2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Sementara itu tersangka laki-laki berinisial DP juga ditahan selama 20 hari terhitung sejak 3 hingga 22 Agustus 2026. DP ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Ambon berdasarkan surat perintah penahanan nomor print garis datar 06 garing Ki.1 garing FD.2 garing 08 garing 2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Untuk diketahui, kelima tersangka merupakan 2 mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK, 2 pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, serta 1 penyedia proyek yang diduga bertanggung jawab dalam perkara korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020. Proyek ini dibiayai melalui pinjaman pemerintah Provinsi Maluku pada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada masa COVID-19. Nilai pagu proyek mencapai 13 miliar rupiah, sedangkan kontrak pekerjaan yang dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi Construction bernilai 12,48 miliar dalam proses penyidikan. Kejati Maluku mengacu pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku nomor PE.03.03 garing SR garing SP garis datar 1079 garing PW 25 garing 5 garing 2026 tertanggal 17 Juni 2026. Audit tersebut menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 3,83 miliar. Jinnya, bukannya Bapak siapa? Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik menemukan adanya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain perencanaan pengadaan dilakukan tidak sesuai ketentuan, termasuk tidak adanya konsultan perencana dan perubahan lokasi pekerjaan yang tidak didukung perencanaan yang benar. Kemudian dilakukan perubahan kontrak atau adendum berulang kali tanpa dilengkapi dokumen pendukung CCO dan justifikasi teknis. Kemudian pembayaran termin 1 sampai dengan termin terakhir atau dengan kata lain 100% dilakukan tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang sebenarnya. Para tersangka melakukan rekayasa dokumen
seolah-olah progres fisik telah memenuhi persyaratan pencairan. Kemudian, dokumen prestasi pekerjaan dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot tertentu, padahal kondisi fisik di lapangan belum sesuai. Kemudian, serah terima pertama pekerjaan atau PHO dilakukan ketika pekerjaan belum selesai dan pembayaran retensi telah dicairkan meskipun serah terima akhir atau FHO telah dilaksanakan. Dan terakhir, sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.